Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Devi dengan NIM 23022014, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan pendidikan yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi dengan baik. Administrasi sarana dan prasarana mencakup seluruh aspek pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan mencakup fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas fisik seperti perpustakaan, laboratorium, peralatan kelas, fasilitas olahraga, dan lain-lain, atau peralatan teknologi seperti komputer, proyektor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses administrasi sarana dan prasarana, meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan, dan target yang telah ditetapkan. Perencanaan juga melibatkan penentuan anggaran yang diperlukan untuk membeli atau membangun sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pengadaan. Tahap pengadaan melibatkan proses pembelian atau pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan. Proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Pihak yang berwenang harus melakukan proses seleksi dan pengadaan yang memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, inventarisasi. Tahap inventarisasi melibatkan pengumpulan data mengenai sarana dan prasarana yang sudah ada. Data ini digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana dan untuk merencanakan pengadaan sarana dan prasarana baru. Proses inventarisasi juga dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kegunaan sarana dan prasarana yang sudah ada. Yang keempat yaitu penyaluran. Tahap penyaluran melibatkan distribusi sarana dan prasarana yang telah dibeli atau dibangun kepada pengguna yang membutuhkannya. Penyaluran harus dilakukan secara adil dan merata untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana mencapai tujuan yang diinginkan. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang didistribusikan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan melibatkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah didistribusikan. Pemanfaatan dan pemeliharaan harus dilakukan secara tepat guna untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Yang keenam, penghapusan dan pengawasan. Tahap penghapusan dan pengawasan melibatkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak berfungsi dengan baik. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dan digunakan secara efektif.
Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa sarana dan prasarana prasarana yang dihapus memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Proses administrasi sarana dan prasarana harus dilakukan secara terintegrasi dan sistematis untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi dengan baik. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku dan aman untuk digunakan. Materi yang terakhir mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana antara lain yang pertama, menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Guru harus mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa dan mengidentifikasi sarana dan prasarana yang sudah ada dan kondisinya. Yang kedua, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang sudah ada dan menilai kondisi dan kegunaannya. Guru harus menilai apakah sarana dan prasarana yang sudah ada memenuhi standar dan pedoman yang berlaku dan apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak digunakan. Yang ketiga, membantu dalam proses pengadaan sarana dan prasarana seperti melakukan uji coba dan memberikan masukan mengenai kualitas sarana dan prasarana yang telah dibeli. Guru harus berpartisipasi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana dan memberikan masukan mengenai kualitas sarana dan prasarana yang telah dibeli. Yang keempat, menggunakan sarana dan prasarana dengan tepat guna dan memelihara kondisi sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik. Guru harus menggunakan sarana dan prasarana dengan tepat guna dan memelihara kondisi sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kelima, melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan atau penggantian. Guru harus melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan atau penggantian kepada pihak yang berwenang agar sarana dan prasarana tersebut dapat diperbaiki atau digantikan. Dalam melaksanakan peran tersebut, guru harus memperhatikan standar dan pedoman yang berlaku, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan aman dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga harus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang dan berpartisipasi dalam proses administrasi sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi dengan baik. Sekian penjelasan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.